Kata Nabi, qala laka ajron, kamu dapat 2 pahala. Karena dia nggak berniat ingin show, dia nggak niat ingin nunjukin, nggak niat riak di dalam hatinya, nggak sengaja dia lakukan itu, dia tetap bersembunyi melakukan kebaikan supaya nggak terkena riak di hatinya. Kata Nabi, laka ajron, kamu dapat pahala 2, ajrus sir wa ajrul alaniyah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita masih berbicara tentang bab ikhlas, Bapak Ibu. Ada seorang namanya Waqi' meriwayatkan dari Sufyan, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'malu amal fa usirruhu. Aku pernah melakukan suatu amal soleh dan aku sembunyikan. Fa yattali'u alaihi, tiba-tiba ada orang tahu tentang kebaikan itu. Fa yu'jibuni dzalika, dan aku merasa senang orang itu tahu. Aliya fihi ajrun, apakah aku dapat pahala dengan amal itu? Jadi dia melakukan amal baik, misalnya dia sholat tahajud diam-diam, nggak ingin orang tahu. Kan sekarang kan macam-macam Pak, orang tahajud. Habis tahajud, assalamualaikum, alhamdulillah aku sudah sholat tahajud, share. Nah ini orang bercerita ke Rasulullah, aku sembunyi-sembunyi melakukan amal soleh. Tiba-tiba ada orang yang tahu, lalu kemudian dia ngikutin gitu. Nah aku senang gitu diikutin orang gitu. Apakah kira-kira aku termasuk riya nih? Ini apakah merusak amalku? Apa aku dapat pahala dengan senangnya aku itu? Kata Nabi, qala laka ajron, kamu dapat 2 pahala. Karena dia nggak berniat ingin show, dia nggak niat ingin nunjukin, nggak niat riak di dalam hatinya, nggak sengaja dia lakukan itu, dia tetap bersembunyi melakukan kebaikan supaya nggak terkena riak di hatinya. Kata Nabi, laka ajron, kamu dapat pahala 2, ajrus sir wa ajrul alaniyah. Kamu dapat pahala karena kamu telah merahasiakan amal soleh kamu itu, karena kamu ingin melakukannya karena Allah. Yang kedua, kamu dapat pahala karena amal kamu itu ternyata ditiru banyak orang dan banyak orang yang tahu, padahal kamu nggak berniat untuk menunjukkan amal kamu itu, dapat 2 pahala. Barakallah. Inilah dia cara kita belajar ikhlas. Bahwa ikhlas itu nggak perlu ditunjuk-tunjukin. Biarkan Allah yang menunjukkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Bapak Ibu amalan Nabi yang nggak ada yang tahu, karena di rumahnya. Yang ketahuannya itu setelah itu. Misalnya kana Rasulullah SAW yaqumul lail hatta tawarrumat rijlah. Ibunda Aisyah yang tahu, melihat kaki Nabi bengkak, kelamaan berdiri sholat tahajud. Lalu diceritakan pada Ibunda Aisyah bahwa Nabi sholat malam saking kelamaan berdiri sampai bengkak kakinya.
Bukan lagi menunjuk-nunjukin, enggak. Ketahuannya setelah itu. Nah, itu cara Allah menunjukkan supaya diikuti orang. Ya, alhamdulillah kita sekarang kebagian bengkaknya juga sih, tapi bengkaknya asam urat, bukan kelamaan berdiri tahajud. Ya Bu ya. Halo Pak. Halo. Bener nih. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita ini sekarang belajar ikhlas ini. Ini pembahasan yang sangat penting ya. Ikhlas dalam segala amal kita. Dijelaskan tentang hadis ini, ma'nahu annahu yattali'u ala amalihi wa yuqtada bihi falahu ajran. Maksudnya bahwa dia tidak sengaja untuk menunjuk-nunjukkan amal soleh yang dia kerjakan, makanya dapat 2 pahala. Ajrun li amalihi, dapat pahala karena dia mengerjakannya dengan ikhlas. Yang kedua, wa ajrun lil iqtida bihi, dapat pahala karena ada orang melihatnya dan menirunya, maka dapat pahala. Ini seperti yang Nabi sabdakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan kebaikan dan dia berniat tidak ingin show, tapi memang dia melakukan kebaikan karena Allah, lalu ada orang mengikutinya, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang mengikutinya. Perhatikan, dan pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ini sunnatan hasanah, ini kebaikan. Tapi ada juga orang yang melakukan keburukan, diikuti orang lain, maka dia dapat dosanya dia dan dapat dosa orang mengikutinya sampai hari kiamat. Nah, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang memulai sebuah perbuatan buruk, ya, fa alaihi wizruha, maka dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dapat dosa orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, usahakan kita di rumah dicontoh kebaikan kita ya. Jangan sampai dicontoh oleh cucu kita itu keburukan kita. Maka kalau kita dicontoh kebaikan kita, misalnya nih cucu setiap bangun melihat kakeknya sedang tahajud misalnya, itu akan diingat tuh Pak. Saya tuh waktu masih kecil, saya nginep di rumah buyut saya. Buyut itu ibunya nenek. Karena memang waktu itu saya dekat sekali sama buyut. Nah, buyut ini yang setiap malam sebelum saya tidur, saya diurutin, dipijit. Saya nggak ngerti apa maksudnya buyut itu. Setiap mau tidur dipijit gitu. Nah, setiap saya terbangun malam hari, saya melihat buyut itu sholat tahajud. Setiap saya terbangun dia sholat tahajud sampai subuh. Ya, anak kecil waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang, pemandangan itu luar biasa dan mengesankan. Tanpa bicara tuh buyut. Setiap habis subuh, buyut dia langsung mengantarkan saya ke masjid. Karena saya masih kecil, saya diantar, artinya menjelang sholat subuh, saya diantar ke masjid untuk ikut berjamaah di masjid. Karena agak jauh dari rumah buyut ke masjid itu. Nah, supaya saya ikut pengajian setiap sudah sholat subuh kepada kiai di kampung itu. Itu kebiasaan setiap pagi. Jadi saya besar di rumah buyut, dan buyut memperhatikan saya selalu untuk belajar ilmu. Di situ di masjid saya belajar tajwid, belajar tahsin, belajar makharijul huruf, belajar sulamut taufik, saya masih ingat. Kemudian juga belajar Bidul Hidayah, kitab Bidul Hidayah di kampung masih ketika itu. Jadi semua ditransfer tanpa buyut berkata-kata.
Begitu sudah tamat SD, buyut mengantarkan saya ke pesantren. Buyut yang dia mendidik saya sebelum saya ke pesantren, saya diajak untuk saya sekolah SD, buyut jualan di sekolah SD. Kemudian sore hari saya mengembala kambing bersama buyut di ladang. Dan setiap hari saya menimba air. Masih SD, saya menimba air yang dalamnya itu sekitar 1 kilo ke dalam, saking dalamnya sumur itu. Jadi saya menimba air, terus saya memikul air itu dari sumur ke jamban setiap hari. Makanya Bapak kalau pegang punggung saya sampai sekarang itu kayak besi, itu keras banget. Itu ternyata memang saya sejak kecil sudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pendidikan itu tanpa kata-kata buyut lakukan, dan sampai sekarang saya bisa ngurut. Jadi hidup saya itu waktu saya di pesantren, saya kan nggak mampu begitu. Jadi saya hanya membantu ngurutin teman-teman yang sakit. Alhamdulillah banyak orang sembuh karena saya urutin. Begitu saya kuliah di luar negeri di Islamic University di Pakistan, hidup saya dari ngurut karena banyak duta-duta besar kecapean kerja, saya mengurutnya. Alhamdulillah di sana tuh sekali ngurut lumayan Pak, ngasih $100 gitu, kayak gitu. Lumayan ya, bekal sebulan untuk kuliah gitu. Nah, subhanallah, nggak nyangka. Nah, ya sekarang ngurut istri aja lah saya. Mengurut Pak Saidul dulu. Jadi Bapak Ibu Allah, itu gambaran bahwa Bapak akan ditiru oleh anak cucu. Setiap bangun jadi ke anak cucu kita itu jangan sampai anak kita setiap anak dia bangun ditirunya melihat kita sedang nonton. Setiap bangun melihat kita sedang makan. Nah, akhirnya apa yang dia ingat hanya makan, nonton. Jadi kan dia begitu melihat kita sedang baca Quran, ketemu kita sedang sholat, ketemu kita sedang berzikir. Jadi kan itu sebagai apa yang mereka pandang pertama-tama, karena anak kita meniru apa yang kita kerjakan. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa laka ajrun, kamu dapat pahala yang kamu kerjakan, wa ajrul lil iktida, kamu dapat pahala karena ditiru oleh orang lain. Maka anak kita yang soleh itu, Bapak Ibu Allah, karena meniru kita kebagian pahalanya. Nah, ini namanya man sanna sunatan hasanah. Tapi kalau ternyata yang ditiru dari kita keburukannya, ya kita kebagian dosanya. Nah, itu salah satu rahasia mengapa kita harus selalu menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain dan kepada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.